Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nahara ma'asyan lil bashar wal laila rohatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa tumpuan, gunung-gunung sebagai pasak, serta alam Indonesia yang sangat lapang. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, buah hati Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Beliaulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman dengan penuh keilmuan. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, kata milenial tentu identik dengan abad 21, di mana pada era tersebut diisi dengan kemajuan teknologi yang serba canggih, serba wah, dan serba modern. Orang yang berada di era milenial lebih sering disebut dengan generasi milenial. Karakteristik generasi milenial ini lebih banyak dipengaruhi oleh adanya peningkatan penggunaan media komunikasi digital dalam kehidupan keseharian. Menghadapi era milenial ini, peran pemuda sangatlah diperlukan untuk membangun suatu bangsa. Siapakah pemuda itu? Tentu saja kita inilah pemuda tersebut. Ya, kita inilah para pemuda generasi penerus bangsa yang hidup di era milenial. Kita inilah para generasi penerus bangsa yang akan memegang tongkat estafet pembangunan bangsa Indonesia. Peran pemuda seperti apakah yang diharapkan bangsa ini? Jawaban utamanya adalah pemuda yang beriman, yang memiliki semangat yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai suatu bangsa, sehingga dapat menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Al-Quran menjelaskan tentang pemuda yang beriman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, sejarah sudah mengajarkan kita bagaimana peran pemuda pertama dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pergerakan Budi Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah pergerakan seluruh bangsa Indonesia. Masih ingat kata-kata Bung Karno tentang pemuda? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut seburu dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Teman-teman yang berbahagia, peran pemuda yang pertama adalah sebagai agen perubahan. Mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan perubahan sosial dengan sikap kritis dan semangatnya. Dapat disimpulkan bahwa peran pemuda dalam mencapai kemerdekaan kebangsaan Indonesia begitu besar dan cepat,
sehingga dapat menaikkan martabat dan identitas bangsa Indonesia, terutama di dunia luar yang terdapat banyak pesaing. Kedua adalah sebagai agen pembangunan, di mana pemuda Indonesia dapat melakukan pembangunan di berbagai bidang mana saja dengan teknologi yang ada. Ketiga adalah sebagai agen pembaruan, di mana pemuda Indonesia dapat mempengaruhi dan mempertahankan identitas bangsa Indonesia dengan cara mengikuti perkembangan zaman modern seperti sekarang. Keempat yaitu membangun pendidikan bagi para penerus bangsa. Hal ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama di daerah terpencil. Yang terakhir yaitu memiliki semangat yang tinggi, di mana para pemuda memiliki sikap pantang menyerah, menjaga persatuan dan cinta tanah air. Pesan Buya Hamka untuk kita semua para pemuda: bebanmu akan berat, jiwamu harus kuat, tetapi aku percaya langkahmu akan jaya. Kuatkan pribadimu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.